Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Nasionalisme punggawa Garuda yang sekarang ini memang sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Semua pemain tanpa terkecuali selalu membela timnas menggunakan hati, bukan iming-iming. Apalagi ya uang. Justru yang terkadang mereka itu berkorban demi Indonesia. Yang terkini ada cerita keinginan mulia dari JJS yang membangun bangsa Indonesia, yakni ingin membangun panti asuhan dan sekolah untuk anak-anak Nusantara. Tak hanya JJS, sejumlah punggawa skuad Garuda lain juga banyak aksi sosial yang dilakukan untuk tanah air tercinta. Tentu hal ini bikin rival atau tepatnya negara tetangga seperti Malaysia jadi penasaran, kok bisa pemain Indonesia itu nasionalismenya itu sangat tinggi. Padahal Harimau Malaya sendiri sedang kesulitan dapat pemain keturunan. Bahkan udah beberapa kali salah klaim. Ditambah lagi media Italia juga tak bisa luput menyorot JJS. Jadi memang sering kali ya, jadi bahan pembicaraan setelah banyak fan Garuda yang selalu mengawal dari belakang. Nah, inilah berbagai aksi sosial pemain timnas Indonesia yang jadi sorotan menarik ya. Dengan pemain diaspora, skuad Garuda sekarang memang dituntut untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, tuntutan ini datang dari berbagai pihak yang memang ingin melihat semuanya main menggunakan hati. Bahkan terkadang pelatih Sintayong saja disuruh untuk mendalami perannya menukangi timnas Indonesia. Entah cuma di Indonesia doang atau di tim lain juga ada yang begini. Namun ternyata tanpa dituntut, seluruh skuad Garuda ternyata sangat nasionalisme ya. Begitu juga Sintayong misalnya, pelatih kelahiran Korea Selatan, tapi sesekali rela mengeluarkan banyak uang pribadi untuk Indonesia. Perlu diingat beliau sampai sekarang masih berusaha untuk belajar bahasa Indonesia. Lalu ya, dan dia akan membuat akademi sepak bola yang mana itu adalah foundation yang didirikan Sintayong di Indonesia. Itu sangat membuktikan bagaimana seriusnya untuk membangun sepak bola tanah air ya. Begitu besarnya cintanya terhadap Indonesia. Tapi ya tetap saja banyak yang membenci ya. Ya tahu sendirilah, kemarin banyak yang menyerang beliau bahkan sampai membayar berbagai macam jenis platform. Untungnya ya, sekarang sudah reda ya. Tanya Sintayong, pemain diaspora Indonesia juga pastinya sangat sepenuh hati membela timnas, sesuatu yang sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Karena terkadang mereka sendiri sudah menunjukkan tanpa diminta. Jujur saja hampir tidak semuanya, tapi sebagian besar dalam hidupnya itu dicurahkan untuk sepak bola ya. Nah, ini dari Tom Haye juga ya, yang baru bermain di timnas Indonesia kan. Dia selalu ya, mempunyai terobosan-terobosan yang luar biasa sehingga sangat dicintai oleh fan-fan Garuda. Nah, Indonesia dengan timnas sekarang tuh betul-betul menjadi idola, menjadi panutan terutama di Asia Tenggara. Maka tak heran kalau pemain-pemain Indonesia ya itu menjadi sorotan terus. Apalagi sekarang ya, di
Tom Haye kan membuat YouTube The Highway, ya sebagai narasumbernya atau tamunya itu dah Bang C menyebut kepada Tom Haye jika dirinya punya rencana mulia untuk Indonesia, ya. Bukan hanya dalam bentuk sepak bola, kan, tetapi juga di luar lapangan untuk anak-anak Indonesia, di mana pemain 24 tahun ini mengaku ingin mendirikan maaf ya agak pilek dikit, mendirikan panti asuhan atau sejenisnya ya, yang berhubungan dengan ya sosial seperti itu ya. Akhirnya saya ingin mengeluarkan atau melakukan beberapa hal di luar sepak bola, itu yang dibilang oleh JIJES. Kenapa ini terinspirasi? Karena kakeknya berbicara tentang Indonesia sampai sedetail-detailnya, ya. Dan perlu diketahui tentang panti asuhan itu terinspirasi ya saat kakeknya itu ditinggal di panti asuhan. Nah, mungkin ini adalah kejutan, sebenarnya kejutan untuk nanti, tapi akhirnya juga ingin memulai sesuatu di sana seperti panti asuhan atau semacamnya, sekolah-sekolah untuk anak-anak. Nah, ini kan luar biasa ya dari paparan Bang C. Kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang lupa ya. Kadang-kadang mencemooh itu jago, tapi untuk berbuat itu sangat sulit sendiri ya. Contohnya ya, banyak orang Indonesia yang terkenal seperti pejabat justru tidak memikirkan panti asuhan, malah korupsi besar-besaran. Ini namanya kan bukan menambah baik Indonesia, tapi menghancurkan Indonesia, merugikan. Dana-dana yang dikorupsi itu kalau untuk anak-anak atau untuk kemajuan Indonesia kan luar biasa ya. Kita sebagai ya, orang Indonesia harus memberi apresiasi pada pemain-pemain naturalisasi yang berbuat rela mengorbankan harta atau jiwanya untuk kemajuan Republik Indonesia ya. Sekali lagi, itu adalah kebanggaan Indonesia, kebanggaan timnas Indonesia. Sementara di Malaysia mau mendapatkan satu naturalisasi aja ditolak mentah-mentah ya, yang mana dia berkali-kali pemain yang diincar itu mengatakan tidak kenal Malaysia. Malah ada pertanyaan, Malaysia tempatnya di mana? Aduh, menyakitkan ya. Itulah kita, itulah Garuda dengan pemain yang luar biasa. Terima kasih. Merdeka.